setiap kita yang akan mengikuti ibadah bersama. Dan untuk teman-teman semua yang baru saja mengikuti ibadah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi konekat di bawah ini. Dan skripsi ibadah ya teman-teman, karena kita ibadah kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat ibadah dengan sungguh-sungguh mulai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dari
bawah segalanya. Kita telah dibebaskan. Kita percaya. Kasih yang benar bersama dengan setiap kita. Haleluya. Kita memuji Allah, kita lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita makan. Terima
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami rindu melihat Indonesia Tuhan pulihkan. Kami rindu melihat lawatan Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga apapun yang disampaikan Tuhan, semua berasal daripada Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Ajar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom rekan-rekan remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali pada ibadah di pagi siang hari ini. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana itu dosa, bagaimana tentang keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Dan sekarang pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman. Apa itu iman yang menyelamatkan, apa itu iman yang kosong, dan bagaimana itu sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita tentang seseorang yang dikatakan seorang yang beriman. Di dalam pembacaan kita Roma 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali saya tekankan di ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, kalau kita bisa mempelajari dan membaca dalam kehidupan di dalam Alkitab, boleh dikatakan Yesus itulah yang menjadi seorang dan satu-satunya yang menjadi pengganti manusia atas semua hukuman dosa-dosa manusia. Dosa-dosa yang kita lakukan sebelum, baik kita dari kecil dulu, ya kan, sampai kita menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita dan kita dibaptis, sampai pada akhirnya nanti, itulah yang menjadi Tuhan Yesus yang menjadi penebusan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana supaya setiap dosa-dosa yang kita lakukan, bagaimana supaya cara kita, cara saya dan saudara untuk mendapatkan pengampunan agar kita masuk ke dalam kerajaan surga Allah, kita harus memiliki yang dinamanya, yaitu memiliki iman, ya kan? Ada sesuatu, mungkin kata-katanya sudah biasa kita dengar, ada begitu banyak jalan menuju ke Roma, ya kan? Ada begitu banyak cara atau jalan menuju ke Roma. Tapi satu-satunya, bukan salah satunya ya, bukan. Tapi satu-satunya jalan untuk menuju ke dalam kerajaan surga adalah di dalam Yesus, ya kan? Di dalam Yesus. Kata kunci penting adalah bahwa cara kita untuk memperoleh kerajaan surga adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan kecuali kepada nama Tuhan, bahwa orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Dan dikatakan juga bahwa karena begitu besar kasih Tuhan ke dalam dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia anugerah Tuhan itu Tuhan berikan semuanya kepada setiap manusia, ciptaan Tuhan. Tapi ingat, keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, di dalam kita beriman, di dalam kita mempercayai, berarti kita harus ada sebuah pengakuan, ya kan? Kita harus ada sebuah pengakuan. Makanya di Roma tadi dikatakan bagaimana setiap orang percaya dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bukan hanya dengan mulut saja, tetapi di dalam hatinya. Menariknya, pada zaman di dalam masa kerajaan Roma dulu, Paulus menulis surat ini di saat orang-orang Kristen yang ada di Roma itu mereka sedang menghadapi intimidasi.
mereka menghadapi pergumulan besar, ya kan? Ketika mereka ada yang diketahui orang-orang tersebut percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, hukumannya sama dengan hukuman mati. Bukan berarti asal kita percaya dengan mulut saja, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus selamanya, kita selamat, bukan. Tapi jangan sampai kita salah menafsirkan tentang bagaimana cara kita beriman. Nah, dengan mulut berarti itu mengadakan memproklamirkan, ya kan? Kadang orang merasa cukup gampang mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, sudah hanya seperti demikian, seperti angin yang berlalu. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Yang maksud dikatakan di sini adalah kita memperkatakan dengan mulut kita, dan di dalam hati kita pun kita menaruh iman percaya kita kepada kehidupan kita, kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dan satu-satunya Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Banyak orang bertanya, bagaimana itu namanya katanya dia Tuhan, tapi dia jadi manusia. Malah dia ada akhirnya di kandang domba lah, malah dia mati dan disalibkan dan lain sebagainya, mengalami penderitaan. Nah, kalau kita berpikir, bisa-bisa aja, nalar saja kan, jikalau Tuhan datang menjadi seorang manusia. Tapi yang tidak masuk akal adalah ketika manusia yang adalah ciptaan, dia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Bagaimana ciptaan dia menganggap dirinya sebagai Sang Pencipta? Nah, tapi Sang Pencipta datang untuk menebus manusia sebagai gambaran yang sudah dipelajari baik di dalam Perjanjian Lama. Semua korban-korban yang dipersembahkan orang-orang Yahudi itu semuanya gambaran-gambaran tentang bagaimana nanti pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa dengan hati percaya, nah hati ini adalah sebagai pusat di dalam kehidupan manusia, baik itu kehendak, perasaan, logika, dan juga yang belajar, dan juga yang semua kita apa yang kita lakukan itu akan diserap di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan itu bukan menjadi seorang Kristen yang konyol, ya kan? Kristen yang konyol hanya ikut-ikutan saja, hanya percaya saja, hanya memanfaatkan di saat kita butuh Tuhan baru kita datang, di saat kita bergumul hebat baru kita datang kepada Tuhan, baru percaya kepada Tuhan. Di saat kehidupan kita tenang dan sebagainya, kita sudah gak ada Tuhan-Tuhanan dan lain sebagainya, malah kita melupakan Tuhan. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwa setiap kehidupan kita dan setiap kehidupan di dalam kehidupan kita, bahwa setiap hati kita ini merupakan sebuah pusat kehidupan manusia. Dan juga ketika seseorang mendengar firman Tuhan yang diurapi, maka Roh akan menyentuh hatinya, maka hati akan menimbang-nimbang apakah yang dia akan percaya atau tidak. Setiap firman Tuhan yang kita dengar itu pasti diurapi Tuhan, akan menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan kita untuk kita dengarkan. Nah, di sini kita akan mempelajari bersama-sama tentang kehidupan iman kita. Jangan sampai kita memiliki iman yang dalam kategori ada istilah melompat-melompat, artinya tidak tahu dan siapa yang kita percaya, ya kan? Ini lebih konyol, ya kan? Tidak tahu dia siapa yang dipercayanya dan bagaimana dipercaya. Sedangkan kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah. Ada juga orang yang berprinsip bahwa dia memiliki iman yang sangat dangkal, yaitu setuju fakta sejarah tentang Tuhan Yesus, tapi secara pribadi tidak pernah mengandalkan Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia percaya bahwa dia percaya sama Tuhan, tapi satu sisi dia percaya bahwa dia memperoleh kehidupan yang kekal itu pun dengan semua perbuatannya. Paling jelas dikatakan oleh Paulus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya kan? Perbuatan yang kita buat itu bukan suatu jaminan bahwa kita akan selamat, bukan. Tapi kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Tapi kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Justru ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, harusnya kita melakukan semua kebenaran. Harusnya kita melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Justru menjadi pertanyaan besar bagi kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menyerahkan hidup kita bagi kita pelayanan, tapi kehidupan kita jauh dari apa yang seperti Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita, dan jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ada yang memiliki iman, dia hanya sementara aja, ya kan? Dia berpendapat bahwa dia memanfaatkan Tuhan saja. Misal saat dia butuh duit, saat dia butuh hadiah mungkin, saat dia butuh sesuatu mungkin, saat dia butuh gadget yang baru, HP yang baru, saat dia butuh komputer yang baru, dan lain sebagainya. Alhasil imannya ini dia pakai hanya untuk memanfaatkan Tuhan saja.
Nah, ini pun suatu yang kekeliruan dalam kehidupan mempercayai tentang iman. Nah, semua iman yang demikian itu tidak pernah menyelamatkan. Tapi mari kita belajar bahwa memiliki iman itu, milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Jangan manfaatin Tuhan di saat kita perlu, saat kita sedang bergumul besar, contohnya saat kita mungkin sedang bermasalah sama orang tua kita bawa datang sama Tuhan, berdoa bisa-bisa. Tapi ketika mungkin saat tugas-tugas kita menumpuk, saat kita satu sama yang lain lagi gak baikan dan lain sebagainya, dan cara pribadi kehidupan kita lagi tidak tenang dan lain sebagainya kan, kita biasanya orang yang demikian begitu. Atau mungkin yang lagi putus sama pacarnya, dekat banget ya sama Tuhan, mohon sama Tuhan. Setelah pacaran lagi, baik-baik lagi dan lain sebagainya, baru dia akhirnya dia jauh lagi dari Tuhan. Bukan yang demikian. Tuhan itu bukan iman kita itu bukan untuk memanfaatkan Tuhan, bukan. Tapi iman kita berdiri yang memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kita pernah mendengar cerita ini, ya kan? Bagaimana seorang yang namanya Blondin ini seorang akrobatik, ya, seorang akrobatik yang cukup terkenal di zamannya. Dia seorang akrobat. Suatu ketika dia mengadakan atraksi di pertunjukan di air terjun Niagara. Air terjun Niagara dilapisi tali dari ujung ke ujung. Nah, ketika dia mengadakan pertunjukan, banyak orang yang menonton atraksi ini. Lalu dia berjalan melewati tali ini, melewati air terjun Niagara ini, dia berjalan tanpa ada pengaman, ya kan? Tanpa ada pegang kiri kanan dan lain sebagainya. Dia jalan melewati rintangan tali ini. Dia jalan berhasil. Semua orang tepuk tangan. Baru dia bawa lagi gerobak yang berisi pasir lewat. Bayangkan di air terjun kiri kanan, pasti di bawahnya itu jurang yang dalam, ya kan? Jurang air lautan yang cukup dalam. Otomatis kalau dia jatuh, dia akan mati. Nah, dia bawa dirinya sendiri sama gerobak dorong pasir ini. Nah, ternyata dari ujung sini sampai ke ujung sana dia berhasil melewatinya. Nah, terakhir datang seorang manajer yang mengatakan, siapa yang mau atau siapa yang mau untuk dibawa sama si Blondin ini untuk lewat dari titik startnya sampai ke akhirnya. Satupun orang tidak ada yang mau ikut. Padahal tadi banyak orang yang memuja-muja dia. Padahal tadi banyak orang yang bertepuk tangan bagaimana yang dia lakukan, ya kan? Wah, dia luar biasa, dia hebat, dia bisa melewati satu buah tali dengan tanpa pegangan apapun, bahkan dia membawa beban bisa melewatinya. Nah, terakhir manajernya ini nggak ada lagi orang yang mau. Akhirnya ada seorang anak kecil yang datang. Dia mau menawarkan dirinya untuk didorong pakai gerobak, terus dia di dalam dan dia didorong sama si Blondin ini. Akhirnya lakukan aksi, semua tercengang ya, semua tegang ya kan, bagaimana nanti anak ini, bagaimana nanti yang terjadi, apakah jatuh, kalau jatuh mereka harus pasti akan luka dan lain sebagainya. Akhirnya si Blondin ini mendorong perlahan-lahan melewati seutas tali ini. Akhirnya sampailah di ujung. Semua orang terkagum-kagum, semua orang tercengang. Ternyata setelah diselidiki, ternyata anak ini adalah anak dari Blondin sendiri. Ya kan, ada Blondin sendiri. Nah, di sini kita bisa mempelajari teman-teman bahwa begitulah iman pengharapan kita. Bagaimana kita harus harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Artinya jadi iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di mulut saja atau menyujuinya secara akal saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya dipegang olehnya menuju hidup kekal atau berada di dalam kerajaan surga. Sama seperti seorang anak kecil tadi, ya kan? Dia percaya saja sama Tuhan. Apa yang mau Tuhan, percaya saja sama bapaknya, ya kan? Apa yang dilakukan oleh bapaknya, apa yang akan terjadi, dia percaya saja sama seorang ayahnya tadi itu. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Ketika kita percaya kepada Tuhan full, itu yang menjadi pegangan kehidupan kita. Jangan mengikut Tuhan, jangan memiliki iman yang dangkal, iman yang kosong, yang melompat-lompat, yang tidak jelas. Tapi kita mempelajari, kita sudah banyak membaca kitab, kita harus mengenal siapa pribadi Yesus itu. Jangan pula kita menjadi orang Kristen yang ditanya siapa sih Tuhan Yesus itu,
bagaimana lahirnya, bagaimana kehidupan perjalanannya, bagaimana kisah Tuhan Yesus, kita nggak tahu, ya kan? Nah, sini juga kita harus makanya baca Alkitab. Ibarat katakan bahwa Alkitab itu adalah surat cinta yang Tuhan berikan kepada kita, ya kan? Dia pengen, ibarat seorang yang pacaran, kalau seseorang yang pacaran misalnya kirim WhatsApp, kirim video atau dan lain sebagainya, pasti akan diisi kata-kata yang romantis dan lain sebagainya, ya kan? Nah, Alkitab itu adalah surat cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Otomatis kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, kita akan membaca surat cinta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita baca dan kita renungkan. Nah, mari kita mengenal Tuhan, mari kita dengan membaca Alkitab kita, mari kita percaya kepada Tuhan di saat apapun yang terjadi bagi kita, baik dalam suka duka, kita tetap setia dalam Tuhan. Di saat kita dalam masalah sekalipun, saat kita dalam keadaan sukacita sekalipun, tetaplah jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kan? Jangan hanya mengandalkan Tuhan di saat kita butuh keuangan, kita mungkin butuh kesehatan, kita mungkin saat kita sakit, kita datang kepada Tuhan, menjerit minta tolong kepada Tuhan. Saat kita mungkin ada kebutuhan jasmani kita yang kurang, kita menjerit kepada Tuhan. Tapi saat semuanya tercukupi, kita malah mengkhianati Tuhan. Kita nggak ada, sudah nggak perlu Tuhan-Tuhanan lagi. Semuanya kan sudah ada, semuanya sudah beres. Nah, jangan yang demikian. Tapi dalam keadaan apapun, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca, kami renungkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kehidupan kami dan kami semakin mengerti akan iman yang benar. Ajarkan kami untuk beriman dengan mengenal kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami beriman bukan hanya sekedar ketika kami membutuhkan Tuhan kami datang, tapi ketika kami dalam keadaan apapun Tuhan, kami bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama Bapa. Ajarkan juga kami untuk selalu berharap dan menaruh kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, dari masa kecil kami, remaja kami, hingga sampai akhir hayat hidup kami senantiasa menaruh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Beto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang didapat dapat kita lakukan setiap harinya. Dan jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah seperti biasa jam 10:30 hanya di YouTube Genji Junior. Ya, dan teman-teman semuanya, jangan lupa tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap harinya kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita dijauhkan dari virus yang ada. See you next week and God bless you.